Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, Rabu malam Kamis tanggal 19 Maret 19 Ramadan, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di dalam majelis ini. Mudah-mudahan di dalam majelis ini apa yang kita kaji mendapatkan ridho dari Allah, dan atas nikmat sehat Islam, iman, Islam, ihsan serta ilmu, kita dapat bersama-sama belajar untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Iman, kemarin kita membahas tentang pondasi tauhid, artinya bagaimana kita bisa membangun pondasi ketuhanan kita dalam beragama. Artinya dari pondasi ini adalah hal yang sangat urgent, sangat penting, karena bangunan tanpa pondasi tidak akan menjadi bangunan. Begitupun beragama tanpa pondasi tauhid, pondasi ketuhanan, kita tidak mungkin ibadah kita itu akan benar. Allah menurunkan nikmat yang tak terhingga bagi kita umat manusia. Diturunkannya para rasul, para nabi, sampai diturunkannya baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmat, sebagai penolong. Artinya bahwa Allah menginginkan semua manusia itu selamat, supaya mengesahkan Allah, hanya Allah semata yang disembah. Namun di sini tanpa perantara Rasulullah, tanpa mengetahui Rasulullah, kita tidak mungkin akan sampai kepada Allah. Dan di sini makanya perlu penekanan apa saja pondasi tauhid. Kemarin kita bahas pondasi tauhid itu ada 3, iman, Islam, ihsan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas iman. Pondasi yang pertama yaitu iman. Kenapa iman? Karena sebelum melakukan ibadah yang lainnya kita harus percaya dulu. Iman artinya percaya, yakin. Bisa yakin karena mengetahui, bisa yakin karena memahami. Gak mungkin tanpa keyakinan, tanpa memahami terus kita yakin. Memang banyak sekali artinya tentang pengetahuan, keyakinan ini banyak terjadi gejolak. Banyak yang mengatakan kita membahas Allah itu
tidak boleh. Sedangkan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, artinya Allah ingin diketahui sebagai sumber segala sumber, penghidup dari segala yang hidup. Artinya kita harus mengetahui dan mengenali, terutama batin kita mengetahui di mana nur ilahiyah, di mana asma ilahiyah, dan di mana zat ilahiyah serta sifat dan wujudnya. Allah mengatakan Allah wujud. Iya, memang segala awal, segala perwujudan yang ada di alam dunia ini dan alam yang tidak terlihat itu adalah alam nyata, artinya alam dunia, sampai ke alam yang tidak kelihatan atau alam gaib, itu adalah esensi dari Allah itu sendiri. Bukan semata itu. Bagaimana sholat kita benar kalau kita tidak tahu sholat kita ditujukan kepada siapa? Pada Allah, menghadap ke Allah. Apa yang menghadap ke Allah? Siapa yang menghadap ke Allah? Tentunya hati kita, pikiran kita, raga kita yang menghadap ke Allah. Kalau batin kita tidak mengetahui bagaimana menghadapnya, ini wajhatu wajhiyah, ya memang tidak bisa dibayangkan dengan wajahnya Allah itu dengan wajahnya kita. Tapi di sini maknanya wajah ilahiyah, artinya wajah Allah itu orang yang ketemu dengan Allah, satu-satunya makhluk yang bertatap muka dengan Allah secara langsung, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW. Artinya di sini kita harus mengetahui, kan baginda sudah meninggalkan kita, iya, jasadnya, tapi nurnya kita harus mengetahui asal muasal, maka harus mengetahui asal muasalnya. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita harus memiliki keinginan, tekad yang besar untuk belajar mengetahui ilmunya dulu. Segala sesuatu harus diketahui dengan ilmu. Sholat harus dengan ilmu, zakat semuanya harus dengan ilmu. Yaitu dengan berpegang teguh kepada semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dohir dan batinnya Rasulullah, supaya kita mengetahuinya, serta apa yang dilakukan oleh sahabat baginda Rasulullah SAW dan wali setelahnya, wali dan para sholihin, yaitu dengan cara membersihkan batin kita, hati kita, pikiran kita, yaitu dengan zikrullah. Zikrullah di sini ada dua perkara. Zikir yang tidak boleh terputus. Satu, zikir yang ada waktunya, yaitu sholat. Zikir yang tidak terputus atau sholat daim. Sholat daim itu tidak boleh terputus. Sholat batin, mengingat Allah, selalu mengingat Allah, supaya kita mengetahui, supaya Allah memberikan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang hati dan pikirannya bersih, tidak pernah memikirkan keburukan orang lain, tidak pernah memikirkan hal keburukan atau keburukan yang menimpa kita, lebih-lebih berpikir buruk kepada Allah. Nah, Allah sudah mengatakan, Allah
tidak akan memberikan keburukan bagi makhluknya, bagi ciptaannya. Itu yang menjadi pegangan kita. Maka untuk itu syarat mutlak untuk mengetahui bagaimana kita mengenal Allah ya dengan membersihkan hati dan pikiran kita, yaitu dengan zikrullah. Pertama zikir tadi, zikrullah yang pertama dengan sholat batin, sholat daim yang tidak boleh terputus dan tidak boleh batal, tidak boleh putus dan tidak boleh batal. Hati kita selalu terpaut kepada Allah, memuji, mengingat, bersyukur, mohon ampun, beristighfar. Setelah batin kita meminta ampun, raga kita, pikiran kita harus memohon ampun. Sedangkan memohon ampun kepada Allah syaratnya membersihkan diri kita, salah kita kepada sesama dulu, baru salah kita kepada Allah. Nah, yang kedua dengan zikir, yaitu sholat, mengerjakan sholat yang sebenar-benarnya, sholat 5 waktu yang ada waktu. Karena Allah mewahyukan sholat sampai mengangkat Rasulullah SAW berjumpa langsung untuk membahas tentang sholat. Karena sholat sangat ibadah yang paling utama, ibadah yang paling utama. Jika sholatnya benar, maka semua amalan ibadah yang lainnya pun benar. Jika sholatnya rusak, maka semua amalan yang lainnya pun rusak. Jadi yang dikoreksi hanya sholat. Karena sholat di situ pertemuan antara insan, kita sebagai insan, sebagai manusia, dan Allah. Sholat itu pertemuan manusia dan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Bagaimana sholatnya kita akan benar kalau kita tidak bisa merasakan mi'rajnya kita. Nah, di sini sangat penting. Artinya bukan sekedar kalangan untuk ini, kalangan hanya untuk kalangan khusus para wali, para khawas, bukan. Kenapa di dalam sholat Jumat kita diingatkan, diwasiatkan untuk meningkatkan iman, supaya kita bisa merasakan mi'rajnya kita di dalam sholat. Baik secara hakikat ataupun secara syariatnya. Nah itu. Sedangkan untuk meranah ke situ kita harus memahami asal muasal, asal dari segala asal, asal dari segala asal. Kita memahami dan mengetahui 7 tingkatan martabat atau martabat 7. Nah itu. Setelah kita baca, setelah kita amati, kita belajar, kita pecahkan. Artinya memang patokannya beragama itu sudah dipatok oleh Allah. Allah tinggalkan berwasiat, hanya meninggal berwasiat Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan Al-Quran ada 2. Al-Quran yang diturunkan Allah akhirnya dijadikan sebagai mushaf, sebagai pedoman, dan Al-Quran yang paling utama adalah diri baginda Muhammad Rasulullah itu sendiri. Karena dalam firman Allah, sungguh pada diri Rasulullah ada toladan yang baik. Artinya kita wajib meniru, melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Untuk memahami martabat 7, baik kita lihat di sini. Saya geser dulu supaya gambar tulisannya jelas. Sebelum asal muasal,
dari segala sumber asal. Dari segala sumber, sumbernya segala sumber Allah. Sedangkan Allah di sini Allah mengatakan seluruh asma. Allah adalah asma, nama. Kita pahami di sini dulu. Bagaimana mungkin ada nama tidak ada wujud? Ada wujud tidak ada nama, nggak mungkin. Contoh lah saya Hasan. Ada Hasan, ada nama Hasan karena ada wujudnya Hasan. Kenapa ada wujud? Karena ada ruh, ada nur. Memang Allah menciptakan manusia dari tanah, artinya bungkusnya. Yang kita harus cari tahu itu asal muasal dari segala asal, unsur intinya yaitu ruh, nur. Nah, kita baik sebelum Allah menciptakan ruh di alam lahut, di alam asal, alam tertinggi, itu hanya Allah, hanya ada Allah. Nah, di situ ada Allah dimaksud. Adanya Allah itu ada asma nur asma. Asma nur asma. 1001 asma. Asma nur asma. Setiap asma ada wujud. Maka Allah mengatakan kami di dalam Al-Quran. Kami tapi tunggal, satu. Dan asma nur zat, yaitu nur Muhammad. Asma nur asma adalah nurullah. Asma nur zat, nur Muhammad. Karena sebelum ada ciptaan Allah sudah, nur Muhammad sudah ada, yaitu nur zat, cahaya zat. Di alam lahut hanya nur, hanya cahaya, hanya Allah di sini. Hanya Allah yang mengetahui. Ini yang kita tidak bisa melihat di sini adalah jalurnya ahadiyah. Ahaduan ahad. Kalau kita bahas ini nggak mungkin akan bisa. Karena Allah yang mengetahui. Ahad, hadiah. Nah, dari asma nur asma dan nur zat, dari nurullah dan nur Muhammad ini terciptalah nur Muhammad di alam Jabarut turun ke bawahnya. Alam Jabarut, alam nur, alam cahaya. Nur Muhammad di sini sama saja nurullah, nurnya Allah. Karena tercipta dari asma nur asma dan asma nur zat, menjadi wujud nur Muhammad di alam Jabarut. Nah, dari nur Muhammad baru Allah menciptakan ciptaannya. Karena di dalam suatu hadis qudsi, seluruh ciptaan Allah tercipta dari nur Muhammad. Kita hidup karena ada nur, ada ruh. Di sini alam ruh. Ya, semua ruh. Bukan cuma manusia, jin, malaikat. Semua nur. Nah, kenapa banyak pertentangan di sini? Kan di dalam Al-Quran manusia tercipta dari tanah. Iya, bungkusnya, isinya tetap nur. Ruh adalah nur. Yang rusak adalah jasad, tapi nur tidak akan rusak. Ruh tidak akan rusak. Kenapa manusia menjadi makhluk yang sempurna? Makhluk yang paling sempurna. Karena selain manusia, jin, malaikat,
malaikat tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Satu, malaikat tidak memiliki sifat wujud. Kedua, tidak memiliki nafsu. Malaikat hanya tunduk kepada Allah, patuh hanya kepada Allah, dan tidak akan membangkang. Jin, kenapa tidak sempurna? Tidak memiliki sifat wujud. Allah memberikan nafsu dan pikiran. Cuma nur, cahaya, kalau condong kepada cahaya kebaikan maka menjadi jin. Yang condong kebaikan hampir sama dengan malaikat. Condong kepada nafsu jadi iblis, nar, api. Manusia makhluk yang sempurna. Kenapa? Satu, memiliki sifat wujud. Kedua, memiliki pikiran dan nafsu. Hewan Allah ciptakan sama dengan manusia, punya wujud tapi tidak memiliki pikiran. Punya ruh sama tapi tidak memiliki pikiran, memiliki batin, nggak ada. Yang ada hanya jasad, ruh, dan nafsu, itu binatang. Sedangkan manusia memiliki semuanya. Jika condong kebaikan maka manusia itu bisa dikatakan malaikat. Jika condongnya ke keburukan, iblis. Bahkan hewan, manusia bisa lebih puas daripada hewan. Di situ kita bahas manusia dulu ya. Di sini Nur Muhammad adalah asal dari segala asal. Semua ciptaan Allah dari Nur Muhammad. Terus Allah menciptakan di alam malakut jin, manusia, malaikat. Di sini ciptakan di alam malakut. Nah, terus turun di alam Di alam malakut itu Allah menciptakan, yang pertama diciptakan Allah malaikat, jin, dan iblis. Terus turun lagi ke alam nasut, alam surga. Allah baru menciptakan Adam. Dari alam nasut, Adam memiliki kesalahan karena dirayu oleh iblis. Akhirnya Allah turunkan ke alam dunia. Iblis, jin diturunkan ke alam dunia. Sebelum Adam turun, iblis karena sudah mengalami iblis dan jin bersekongkol untuk merayu Adam supaya Adam terjerumus ke dalam salah, maka sebelum Adam diturunkan ke dunia, jin dan iblis sudah turun ke dunia. Nah, dari Adam turun ke dunia ini, para ambiya turun semua ke ibarat dari Adam, dari anak cucunya Adam. Maka ada yang ditunjuk sebagai rasul dan nabi, sebagai pengingat supaya manusia kembali lagi kepada Allah. Karena manusia masih tidak bisa bersyukur, masih ingkar, Allah menurunkan rahmat, cahaya, Al-Quran, nur, rahmat Allah, Nurullah dan Nur Muhammad langsung turun ke alam dunia. Menjadi ruh dan wujud Muhammad. Kalau sini nur itu ruh, asal usul ruh semuanya adalah Muhammad. Allah menyempurnakan nikmat bagi manusia dengan turunnya baginda Muhammad Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Nah, di sini di alam dunia yang sempurna, setelah turunnya baginda Muhammad, maka di sini ada alam syahadat. Padahal Nabi Adam diciptakan di alam nasut, ditempatkan di alam nasut, di alam surga, bersahadat, bersolawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammad Rasulullah sudah ada. Nah, di sini diulang lagi. Artinya Allah mewajibkan kita semuanya bagi yang yakin kepada Allah dan mengikuti baginda Muhammad Rasulullah wajib bersyahadat. Asyhadu alla artinya bersaksi, maka di sini wajib bagi kita untuk menyaksi, bersaksi. Nah, terus bagaimana bagi kita yang tidak berjumpa secara langsung dengan baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana caranya? Ya meminta kepada Allah supaya ditemukan kepada orang yang mendapat rahmat dari Allah berupa Nurullah dan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad dan Nurullah itu setiap masa akan turun. Nah, di situ artinya kita wajib menyaksikan, bersaksi di sini. Batin kita mengetahui. Minimal batin kita mengetahui. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa mengetahui di mana adanya Imam Mahdi, maka bergegaslah. Berbaiatlah. Jika kalian bisa berlari maka berlari. Tidak bisa berlari maka berjalan. Tidak bisa berjalan gendong. Tidak bisa gendong minta bantuan. Harus sampai. Karena apa? Berbaiat, bersyahadat, bersaksi. Ada yang mengatakan ilmu tentang ini adalah khurafat, tahayul. Berarti menganggap Allah tahayul, menganggap Allah mitos. Kalau sudah menganggap Allah mitos, berarti apa? Kufur, bahaya. Sedangkan ini wajib diketahui sebagai pondasi kita. Pondasi kita untuk melaksanakan sholat ibadah yang paling utama. Nah martabat 7 tadi mengetahui asal muasal di alam lahut, alam jabarut, alam nasut, alam malakut, alam nasut, alam dunia dan alam syahadat, alam penyaksian. Wajib bagi kita, wajib sebelum kita membahas Islam, iman dan fondasi kedua yaitu Islam, apalagi nanti membahas ihsan. Bahas ini dulu karena ini fondasi mutlak, wajib bagi seorang mukmin. Nah, ini cara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, mencari ini. Bukan sekedar meningkatkan iman itu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, bukan sekedar itu. Menjalankan perintah Allah artinya apa? Melaksanakan semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan sekedar ini bid'ah, ini nggak boleh. Karena Allah Rasulullah tidak pernah melakukan. Sebagai seorang muslim, setiap awalan niat wajib bagi kita untuk berucap batin kita, lisan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan sekedar mengucapkan Bismillah, tapi wajib mempraktekannya. Karena Rasulullah mempraktekannya. Makhluk yang paling kasih sayang, apakah ada selain Rasulullah? Tinggal kita berpikir sendiri, apakah ada selain Rasulullah? Rasulullah mempraktekkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Rahman Rahim, praktekkan supaya manusia merasakan Rahman Rahimnya Allah. Kalau Rasulullah sudah pasti Rahman mengasihi di dunia dan mengasihi di akhirat, karena yang menyelamatkan kita di akhirat cuma satu, nggak ada yang lain, cuma baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita bahas Nur Muhammad dan Nurullah setiap masa itu turun. Bagi batin kita yang tidak menyaksi, tidak akan tahu di mana orang yang
mendapat rahmat dari Allah, yaitu berupa Nurullah dan Nur Muhammad. Karena hanya manusia pilihan. Allah hanya memilih manusia yang benar-benar utuh, bersih hati dan pikirannya. Perjuangan untuk mendirikan, artinya untuk memperkokoh tauhid, hanya satu yang Allah ibarat pilih. Dari sekian miliar manusia cuma satu. Berarti kan Nabi Muhammad ada. Ya wal awalun wal akhir wa dhahir wa batin. Di surat Al-Hadid sudah jelas. Dari makna wal awal wal akhir wa dhahir wa batin sudah jelas. Dari awal sampai batin, dhahir dan batin, dan yang akhir. Sudah jelas, artinya Nurullah dan Nur Muhammad itu selalu ada, hadir di tengah-tengah kita. Ya mungkin tahun 2025 ini adalah sudah waktunya. Dan kita harus mencari tahu di mana orangnya. Kalau kita tidak menyaksi, tidak memiliki amalan khusus, nggak mungkin kita akan mengetahui di mana Nurullah Nur Muhammad itu ada sebagai juru selamat kita. Nah itu artinya kan di dalam Al-Quran tidak ada pengganti atau tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad nabi terakhir. Tapi Rasul utusan selalu ada. Contoh presiden mati, apakah terus presidennya mati? Presiden terus nggak ada. Tetap akan berganti setiap masa. Setiap masa ada periodenya. Ganti presidennya tetap ada. Cuma ganti orangnya, ganti wajahnya, ganti namanya. Tetap presiden mah itu. Sama halnya tadi. Nur Muhammad, Nurullah turun di baginda Muhammad Rasulullah. Setelah tidak ada baginda Muhammad, ada penggantinya. Tetap gelarnya Muhammad, tapi Allah memberikan gelar lain. Banyak kita tahu ceritanya. Bahkan bagi kalangan kita yang mengetahui ceritanya bahwa ada seorang wali menjadi pimpinan para wali, penghujung para wali. Paduka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan di situ ceritanya bisa menghidupkan orang kembali, bahwa tingkatan tasawuf yang tertinggi adalah beliau. Nah dari cerita itu kenapa Allah turunkan di situ? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa lagi? Generasi ya, artinya kita harus mengetahui itu. Muhammad selanjutnya. Wal awalun wal akhirun, di sini paham? Dari sini paham? Paham. Nah, baik, saya hapus. Dari tadi gambar yang tadi kita gambarkan hal kecil saja. Wujud manusia, wujud ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan hanya dua unsur. Manusia. Kita bahas manusia dulu. Karena kita manusia. Karena belajarnya wajib belajar masuk tadi. Mim, kepala kita. Ha, mim, dal. Ha, mim, dal. Wujud manusia kan seperti ini. Kepala, tangan, pinggul, kaki. Tetap lafadznya adalah Muhammad, dua sisi. Kalau kita cermati dengan kalimat
Muhammad. Mim kedua tasdid. Kalau kita gambar gini tadi mim ha mim dal satu. Kalau satu sempurna enggak? Kurang sempurna. Mim ha mim dal Baru sempurna. Artinya kembali lagi tadi di bagian tadi kita batasi. Allah nur zat nurullah nur Muhammad Ahmad Muhammad. Muhammadnya ada fokusnya di Jabarut aja. Kalau ini hanya Allah yang tahu. Jabarut dan malakut dunia. Mimnya ada fi samawat fil ar, maka gelarnya juga malikal mulki. Malikal mulki Dzul jalali wal ikram, yang merajai. Artinya yang merajai semua alam. Berarti mukanya siapa? Wajah, pemilik wajah, semuanya diwakilkan oleh ini. Wajah tuh wajah ya ini ke sini. Kalau guru kita nyampe ke sini, ya kita sebagai muridnya wajib sampai ke sini, karena penyaksian itu sendiri tidak bisa diwakilkan. Kalau kita bikin misalkan foto guru kita di depan, karena guru kita yang ketemu, ya nggak bisa begitu. Di ars fi samawat fil ardi. Mim tasdid itu Muhammad, mim tasdid tidak ada, bukan tidak berarti tidak bermakna. Dari sini jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Gak ada? Tidak ada. Ada. Kembali lagi kita bahas wujud. Wujud kita bahasnya di manusia saja. Laki-laki dan perempuan wujudnya sama kan? Mim ha mim dal. Yang beda apa? Di tengah. Mim ha mim dal. Yang beda hanya di sini. Laki-laki perempuan yang beda hanya di betul nggak? Betul ya? Betul. Bukan kita ngaji jorok, bukan. Ya. Karena ini apa yang ada di badan kita semuanya adalah kajian. Punya arti yang di pinggul laki-laki. Kalau kita lihat sendiri lah. Kita lihat sendiri, kita bayangkan sendiri. Itu melambangkan lafaz Allah. Ini sebagai alat, ini sebagai kantongnya. Kantong itu ada dua. Alatnya hanya satu. Bener nggak? Lafadznya Allah. Bener nggak? Coba dilihat kalau nggak bener. Dilihat sendiri, punya sendiri. Ya. Punya perempuan. Set. Bener nggak? Alif ketemu mim, wujud nggak? Wujud. Jadi anak, wujud nggak? Wujud kan?
Nah, di sini kita harus mengetahui Allah wujud, maka syahadat kita harus tegas. Jangan muter-muter. Asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun batin kita belum menyaksikan. Syukur-syukur dibuka. Setelah ini kita bahas selanjutnya. Paham? Paham. Paham ya? Mm-mm. Selanjutnya. Allah terdiri dari alif, yaitu zat. Zat tadi adalah Nur Muhammad. Bener nggak? Hmm. Bener nggak? Benar. Lam. Jangan, artinya kita bisa saling koreksi. Lam awal, asma, itu ruh atau cahaya di alam jabarul. Ini zat Nur Muhammad. Lam awal, asma, itu ruh. Lam kedua sifat yang ada diri pada diri manusia, terutama Rasulullah yang tidak memiliki salah, yang sempurna akhlaknya. Perbuatan atau afalnya Allah. Perbuatan siapa? Yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah. Makanya kita pengen ketemu ya harus menyempurnakan akhlak kita, harus mempraktekkan semua sifatnya, harus mengetahui seluruh asmanya dan mengetahui zatnya. Bener nggak? Bener ya? Dari rumus ini maka di surat Al-Baqarah yang pertama, kita bahas Al-Baqarah ayat pertama. Alif lam Mim. Alif lam zat sifat asma Muhammad. Dzalikal kitabul la raiba fi. Silakan tanya artinya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Dzalikal kitabul, sungguh pada diri asma sifat zat, asma sifat Muhammad adalah kitab. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk. Saat kita mengetahui ini, yakin insya Allah memberikan petunjuk bagi kita dan mempertemukan kita dengan orang yang mendapatkan rahmat Nur Muhammad, dan kita bisa berbaiat kepadanya. Ini adalah akhir zaman, penghujung akhir zaman harus kita cari, wajib hukumnya. Kalau kayak kita pengen selamat. Kalau kita nggak pengen selamat, silakan kita meributkan di luar sana meributkan inilah itu. Kita jangan meributkan itu. Pikirkan diri kita sendiri, selamat belum kita? Selamat enggak nanti kita? Sedangkan yang menjadi juru selamat hanya satu. Mencari satu orang dalam triliunan orang, apa kita gampang? Kata baginda, Imam Mahdi adalah wujudnya sama denganku, namanya sama denganku, orang tuanya sama denganku. Artinya apa?
wujud sama manusia, mim, ha, mim, dal. Sama nggak? Orang tuanya Abdullah, orang yaitu yang menghamba kepada Allah. Wujudnya sama, namanya sama, wujudnya sama, namanya sama. Ya pasti sama karena wujud dan namanya sama. Karena wujudnya satu, kita cuma wujudnya satu. Semuanya adalah Muhammad. Tinggal yang membedakan orang yang dikasihani Allah, yang kekasih Allah hanyalah orang yang mendapatkan nurullah dan nur Muhammad. Maka dikatakan insan kamil, manusia yang sempurna, yang paling sempurna. Kita harus mencari manusia yang paling sempurna, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jasad mah iya hancur, nurnya yang kita cari, nurnya pindah kemana, ke siapa, itu yang harus kita tangisi. Apakah kita sudah siap untuk menghadap Allah sedangkan kita belum bertemu? Nah, itu harus pertanyaan besar bagi kita. Ini penghujung waktu, penghujung zaman, sudah tua. Orang meributkan nasab, orang meributkan benar, tapi kita nggak tahu yang benar itu adalah baginda. Baginda nggak pernah ngomong saya paling benar, nggak pernah. Nah itu kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah siap menghadap ke Allah sedangkan kita belum ketemu, belum berbaiat kepada kekasih Allah. Nah mungkin dari pertemuan sekarang itu saja dari saya. Apabila belum ada pertanyaan sebelumnya, Kang Atta. Aman. Cukup jelas kan? Jelas ya. Mudah-mudahan nanti kita artinya mangga bareng-bareng buka Al-Qur'annya, dibuka hadisnya, apakah yang saya sampaikan ini tidak sesuai, marilah artinya saling mengingatkan, jangan sampai kita niat baik kita itu terganjal kepada ego dan nafsu kita menganggap diri kita paling benar. Karena tidak ada yang sempurna selain baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja dari saya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.